Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi untuk beribadah bersama-sama. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Bapa, masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Tuhan, agar kami boleh merasakan ya Bapa, bahwa Engkau benar-benar Tuhan sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita ya Tuhan, ada kekuatan baru ya Tuhan, ada kuasa mujizat Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan ya Bapa, dan ada damai sejahtera ya Bapa. Haleluya Tuhan, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ini kerinduan kami Tuhan.
Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Jika ada setiap kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ya Tuhan, setiap kuasa ya Tuhan, roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, saat ini Kau patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau yang menguasai ruang ibadah kami, hati kami sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mana yang percaya katakan amin, haleluya. Mari kita berikan salam kepada kanan kiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan senyum, ya, karena senyum menularkan sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Mari pada saat ini kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, haleluya. Kita terpuas bagi Tuhan, haleluya. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, mari kita bersyukur itu. Kau baik Tuhan, besar kasih Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan naikkan syukurku. Amin. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Biar hidup kita persembahkan hanya untuk Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lebih sukacita lagi, kita serukan Yesus, Engkau ajaib dalam hidup kami, haleluya. Saya tidak percaya Yesus akan kita merasakan keajaiban dalam hidup kita, haleluya. Ajaib Tuhan dalam hidup kami, Engkau selalu ajaib, haleluya. Bukan Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
bisa tetap setia mengikuti Yesus apapun yang terjadi dalam hidup. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Haleluya Tuhan. Kami ada saat ini semua anugerah-Mu Bapa. Semua anak kasih setia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Subhanallah.
jadikanlah kami semua hamba-hamba yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, pagi ini kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada arti apa-apa, mari urapi setiap hati pikiran kami semua, dijamah, diurapi, dan kami boleh bersama-sama mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah seluruh lingkungan tempat ini dijamah Tuhan dan diberkati Tuhan. Malaikat-Mu mengelilingi kami, dan kami siap dan kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati sama-sama katakan amin. Tes. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah pagi ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya subtema adalah bahwa saya memberikan subtema bangun dan tetaplah terjaga. Ya. Bangun dan tetaplah terjaga. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit ringkasan khotbah tanggal 7. Khotbah tanggal 7 memang saya tidak ada lagi di Jawa, ya. Tapi saya sudah bertanya sama ibu, yaitu hanya sebagaimana kenaikan Tuhan Yesus yang dilihat atau ditonton oleh 500 murid-muridnya akan terjadi juga, atau bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali dengan cara yang sama, ya. Terus juga dikatakan bahwa aku datang segera, di rumah Bapa banyak tempat dan ada upah. Lalu pada khotbah tanggal 14 minggu lalu, yaitu dengan ringkasan mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan, bertekun menantikan Tuhan, tetap percaya menantikan Tuhan. Yang diakhiri ada 5 mahkota yang menanti: mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan mahkota kehidupan. Sekarang kita sama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-25. Ya. Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Ya. Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. 2-3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sok-soklah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, padahal sudah 2000 tahun yang lampau, ya, Tuhan sudah sampaikan, aku akan datang. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa dia akan datang segera, yaitu Wahyu 22 ayat yang ke-20. Aku akan datang segera, ya, Saudara. Namun demikian, mungkin bagi orang yang dulu sudah menanti, yang sudah sekian puluh tahun sampai orang tersebut meninggal, Tuhan tidak datang. Apakah janjinya? Apa Tuhan melupakan janjinya? Apakah Tuhan membiarkan soal menunda-nunda? Tidak, Saudara. Waktunya Tuhan. Walau di sini juga dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-13 tadi terakhir bahwa kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Tidak yang bisa mengira-ngira, ya. Namun tanda-tandanya sudah ada, Saudara. Saudara, mari saya akan baca kembali dalam ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi dalam kerajaan surga itu diumpamakan ada gadis, 10 orang gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tetapi dalam ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pitanya tetapi tidak membawa minyak. Kalau kita perhatikan di sini, Saudara, bahwa gadis-gadis yang bodoh ini yang menjadi tekanannya, Saudara, ya. Gadis-gadis yang bodoh yang menjadi tekanan, menjadi poin yang diperhatikan, menjadi fokusnya pada yang bodoh. Kenapa yang bodoh jadi fokus, Saudara? Padahal kalau perikopnya di sini ada gadis-gadis yang bijaksana yang ditulis pertama. Nah, tapi dalam ayat yang kedua dan ketiga di sini benar-benar dikatakan bodoh yang bodoh. 5 diantaranya bodoh. Ayat yang ketiga gadis-gadis yang bodoh. Bahkan ada 3 kali. Di dalam ayat yang ke-8 juga ditulis gadis-gadis yang bodoh. Kalau gadis yang bijaksana mungkin hanya disebut 2 kali, Saudara. Tetapi gadis-gadis yang bodoh ini 3 kali penekanan, yang maksud penekanan gadis-gadis yang bodoh. Kenapa yang bodoh, Saudara? Yang bodoh diperhatikan, ditekankan, harus bersiap sedia. Karena kalau yang bijaksana dia sudah siap sedia, Saudara. Kalau yang bodoh ini tidak siap-siap. Santai saja, Tuhan Yesus masih lama kok, ya. 100 tahun sudah lewat, biasa saja Tuhan Yesus sedang datang, ya. 200 tahun tidak datang juga, 1000 tahun tidak datang juga, 2000 tahun tidak datang juga, 2024 sekarang belum datang juga. Tetapi tanda-tandanya sudah semakin jelas, Saudara. Tanda-tandanya sudah semakin jelas. Perangan sudah dimulai, Saudara. Banyak prediksi orang-orang yang mungkin yang meramalkan sebagainya. Tapi memang itu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tanda-tandanya akan terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Dan nanti sebelum saya akhiri, saya mengambil ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibu Gembala pada saat ibadah hari Kamis. Itu memang karena manusia sifatnya pada masa-masa sekarang seperti itu, ya. Karena masa-masa itu menekankan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya di dalam ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Gadis-gadis yang bodoh tidak membawa. Gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya. Berarti gadis-gadis yang bodoh tidak ada persiapan. Gadis-gadis yang bijaksana ada persiapan, mau persiapan diri. Dia tahu karena Tuhan tidak
Maksud saya, Tuhan terus kita menunggu dan lama tidak datang-datang. Ini mungkin menyebabkan gadis-gadis yang bodoh sehingga dia pikir, masih lama Tuhan, ya masih lama. Jadi nggak perlu siap-siap, masih lama. Sudah sekian, ribu tahun sudah terlewati, tidak datang-datang juga, ya. Dan ini adalah tidak ada respect, ya, tidak ada respon, saudara, ya, tidak ada semangat, tidak ada suatu kerinduan. Padahal seharusnya apapun kita tahu anak. Dan tadi ayat yang ke-13 bahwa tidak diketahui waktu dan saatnya. Jadi karena tidak diketahui, maka kita harus siap sedia. Kita harus mempersiapkan diri. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, gadis yang bijaksana dikatakan, dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada persediaan minyak, disiapkan. Karena di pelita ini akan habis, maka perlu ada cadangan, perlu ada persiapan yang disiapkan minyaknya. Gadis yang bijaksana, dia tahu. Karena dia menggunakan waktunya, menggunakan kesempatannya untuk menyiapkan diri. Berbeda dengan yang bodoh, dia tidak mempersiapkan diri, ya. Mungkin sih masa bodoh, sudah lama biar saja lah, ya, nggak ketahuan, ya, seadanya saja. Saudara, tidak seadanya, saudara. Kita harus benar-benar harus menyiapkan diri. Dikatakan dalam ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tidak terkecuali yang bodoh, yang bijaksana tertidur. Artinya yang bodoh, yang bijaksana juga secara fisik ada kelemahan, memiliki kelemahan. Tetapi beda rohani, saudara. Fisiknya memang lemah, saudara. Yang bijaksana juga lemah, apalagi yang bodoh, ya. Yang bijaksana lemah tubuhnya, yang bodoh apalagi lemah tubuhnya. Oleh sebab itu, maka dikatakan firman Tuhan tadi, mereka semua lalu tertidur. Saudara, yang bodoh, yang bijaksana karena lemah tubuh bisa sakit toh. Apa orang beriman enggak sakit, saudara? Sakit. Apa orang beriman enggak bermasalah? Bermasalah. Apa orang beriman enggak menghadapi kesulitan? Ada kesulitan. Apa orang beriman tidak ada cobaan? Banyak cobaan. Cuma berbeda, saudara. Ada yang beriman ini, maksudnya yang bijaksana ini persiapannya matang, dia imannya lebih kuat pasti. Berbeda dengan yang bodoh, yang persiapannya seadanya. Seadanya ya ada ya di dalam pelita ya segitulah, ya. Nggak perlu lagi persiapan, tidak ada persiapan, tidak ada rasa kerinduan, tidak ada suatu greget gitu ya. Greget, ini saya harus perhatikan Tuhan Yesus masih lama, jadi kita harus siap nih, kita kumpulin nih, ya. Minyak ada di puli-puli kita isi. Jangan sampai nanti kalau tunggu minyak yang kita habis, terus yang di bulu tidak bawa, bahkan tidak diisi. Saudara, pasti tertinggal. Saudara, ketika waktu saya masih remaja, ya remaja pemuda menuju ya, remaja dan pemuda maksudnya, itu saya selalu kalau tiap malam tuh kalau tidur, waduh Tuhan Yesus datang nih. Aduh Tuhan Yesus datang nih. Dulu begitu, saudara. Tapi sekarang enggak, ya. Dulu selalu begitu. Benar, saya kasih itu setiap kalau mau tidur, waduh Tuhan Yesus terdatang nih. Waduh Tuhan Yesus datang nih. Terus datang nih. Bahkan sampai dulu saya tinggal di kompleks guru-guru ya. Yang tinggal itu kalau saya Pak Selamat, saya, terus Om Ren, ya. Terus si Edwin, ya, itu satu ruangannya, ada kamar-kamar kita khusus, tapi nggak kamar belum aja gitu ya, sama-sama. Saudara, itu saya malam-malam
kayak dibangunin sama Tuhan. Matius, bangun, gitu ya. Bangun. Apa yang terbaik kamu lakukan, gitu ya. Ngapain Tuhan, gitu ya. Ngapain? Wah, saya pikir hanya apa saudara? Saya nggak tahu kan Tuhan suruh apa. Bangun, suruh bangun, dia bangun. Ya, apa yang saya lakukan? Wah, yang paling tepat adalah saya berdoa. Ya kan? Malam-malam saudara, yang paling tepat berdoa. Saya berdoa enak sekali. Kayak nggak tahu dah tuh berapa lama ya. Lalu nggak berdoa, entah gimana kalau udah tertidur. Tapi anehnya besok pagi saudara, badan seger sekali, hati sukacita. Pokoknya selama 3 hari tuh. Cuman saya sayang tuh ya, saat waktu itu saya kagak lapor sama ibu gembala ya. Maksud ibu gembala di sana di Jelambar Timur dengan ibu gembala, saya kagak lapor. Harusnya saya lapor. Semalam saya bukan bermimpi, dibangunin Tuhan. Nah, Matius, apa yang terbaik kamu lakukan? Ya, saya lakukan yang tadi berdoa. Saya sekarang bersukacita. Saat itu sebenarnya harus saya dibimbing. Ya, dibimbing saya juga kan masih belum begitu ini. Harus dibimbing begini loh. Ya, sayang karena saya juga tidak datang kepada beliau dan juga saya kurang pengertian. Akibatnya itu cukup di situ saudara. Cukup cuma 3 hari. Enak sekali saudara. Melebihi kalau mungkin dapat mobil, lebih dapat mobil. Hari itu saya naik ke sekolahnya bukan naik motor, naik sepeda saudara. Itu semangat luar biasa saudara. Pokoknya sukacita pulang, nyuci piringnya, nyanyi ya, mau ke sekolah nyanyi. Itu saya masih STM ya. Berarti udah muda ya. Nyanyi, pokoknya sukacita luar biasa. Tidak ada yang lebih dari sukacita. Cuma saya nggak pikir apa yang terbaik. Kayaknya udah cukup saya berdoa situ doang. Harus berdoanya diteruskan. Salah ya, saudara. Berdoanya harus diteruskan sehingga bimbingan Roh Kudus semakin nyata. Jadi kita perlu bimbingan Roh Kudus, saudara. Kita perlu, ya. Ketika Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus ada di kita, ya. Kita minta Roh Kudus menguasai kita, maka kita akan merasa ada sukacita, benar-benar sukacita yang luar biasa. Tidak ada kesedihan. Naik sepeda, ya, nggak seperti biasanya itu saudara. Benar-benar pulang balik udah rasa sukacita. 3 hari doang sayangnya. Ya, kalau sebulan sama seminggu aja lumayan gitu ya. Mungkin saya akan berpikir kenapa gitu ya. Ya cuma 3 hari ya sudah. Dan saya kurang respect juga sama Tuhan gitu ya. Harus tanya lagi sama Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan sama saya? Tuhan tanya saya mau kerjakan berdoa. Kira-kira apa lagi Tuhan? Tolongkan bantu saya. Harus saya ngomong begitu sama Tuhan. Begitu juga saat-saat ini saudara. Kita bertanya kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Apalagi ketika kita ada masalah, kita ada beban, ada kesulitan. Tanya sama Tuhan saudara. Jangan simpan sendiri saudara. Jangan simpan. Keluarkan isi hatimu, hati kita kepada Tuhan. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Sampaikan kerinduan kita sama Tuhan. Dia Allah yang mendengar saudara. Dan dia tahu apa pergumulan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya saudara, tadi sudah saya katakan bahwa ayat 2, 3, dan 8 itu penekanan gadis-gadis bodoh saudara. Ya. Selanjutnya kita ayat yang 9 kita mau baca saudara. Ayat 9 berkata, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Rupanya gadis-gadis yang bodoh ini memang seperti dalam ayat 8 itu kehabisan saudara. Lampunya hampir padam, pelitanya hampir padam. Maka dia minta. Ini kayaknya ada juga orang seperti begini saudara. Dia kagak bawa, dia itu pinjem gitu ya. Maaf misalnya lagi camping atau pergi suatu tempat, ada odol nggak ada odol, dia bawa sikat gigi doang saudara. Ya ada yang begitu saudara. Wah, kamu ada sendal lebih dari 2 nggak? Saya nggak bawa nih gitu ya. Ada yang begitu saudara. Ya, biarkan saja ya. Kalau kita ada ya kita kasih, ya kita kasih. Saudara, ini ada orang-orang seperti itu. Bisa banyak saudara, ya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena tidak ada persiapan, tidak tahu apa yang harus dia bawa, tidak tahu, tidak mengerti apa sih ya yang harus saya butuhkan ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya di sini saudara, di dalam ayat yang ke-9 ini bukan berarti gadis-gadis yang bijaksana itu egois, saudara. Ya, bukan egois. Saya baca ulangi lagi. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Saudara, ngerti apa saudara? Tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Ya. Karena ketika mereka masih tidur, tentunya isi pelitanya tuh pelitanya sama, saudara. Gak ada yang si gadis bijaksana pelitanya gede gitu ya, si gadis yang bodoh kecil gitu. Enggak, sama ukurannya pelitanya sama. Ya, pelitanya sama, ukurannya sama. Maka ketika si gadis bodoh ini habis, maka si bijaksana habis nggak, saudara? Habis juga. Udah mau mati juga, tetapi dia ada dibuli-buli persiapan. Maka dituang terbuat, nggak mungkin dia bagi dua. Kalau dibagi dua, kenapa? Dia tidak mau kasih. Saudara, kenapa? Ini saudara, kalau kita perhatikan di sini saudara, di dalam ayat 10 dikatakan akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Maksudnya bukan itu. Dikatakan sini pengertian daripada tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Jadi saya sampai bahwa ketika kalau dibagi kepada yang bodoh tidak cukup. Karena apa? Karena waktu disongsong dikatakan di sini, songsonglah dia, mempelai datang, songsonglah dia. Itu bukan berarti mempelai datang jelas langsung udah ada. Enggak, saudara. Itu mempelai masih jauh. Mungkin suara yang terdengar masih jauh, saudara. Belum kelihatan. Makanya dia gadis yang bijaksana nggak mau kasih, karena waktunya jangan-jangan nanti minyak ini juga bisa habis. Ya, belum ketahuan apa 2 jam lagi, apa 1 jam lagi nggak ketahuan, maka nggak dikasih. Saudara, bukan, tadi saya sudah katakan bukan masalah egois ya, atau tidak kok sama anak Tuhan kok kenapa nggak bantu gitu ya. Coba saudara, ini masalah keselamatan saudara, keselamatan tanggungan pribadi. Jadi pribadi, kalau misalnya papa ya, mama gitu, oma atau siapa orang percaya dekat sama Tuhan ya, kita bisa nebeng, bisa gandol dari belakang pegang. Kalau anak kecil kan enak sering tidur pegang baju belakang gitu ya. Saudara, nggak bisa saudara. Berbeda. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus tanggung jawab sendiri. Walaupun suami istri tidur satu tempat tidur, dikatakan ada firman Tuhan berkata, yang satu ditinggalkan, yang satu diangkat. Berarti masing-masing harus memiliki tanggung jawab, harus siap sedia, tanpa itu tertinggal. Saudara, dan sangat disayangkan. Selanjutnya saudara, dikatakan ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini adalah kata-kata yang paling menyakitkan, saudara. Sangat-sangat menyakitkan. Ya, kita pikir ketika kita ngikut Tuhan, mungkin ada yang dari sekolah minggu gitu ya, sampai sudah berkeluarga, sampai punya anak, sampai punya cucu gitu ya. Karena kita tidak siap sedia, kita merasa dulu mungkin kita gitu ya. Tapi yang sekarang ini saudara, itu langkah terakhir yang menentukan saudara, bukan langkah yang pertama, langkah terakhir.
Jadi bagaimana ketika akhir-akhir hidup kita, apakah kita tetap di dalam Tuhan? Apakah kita tetap setia sama Tuhan? Apakah kita tetap mencari Tuhan? Apakah kita tetap selalu berada dekatnya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perlu. Jadi kita perlu selalu dekat dengan Tuhan, perlu. Ya, berharap sama Tuhan, perlu berdialog dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Dengan apa kita ngobrol dengan Tuhan? Dengan firman yang kita baca, kita ngobrol. Tuhan, misalnya kita baca, oh iya, Tuhan begini nih. Ya, ya. Ketika kan biasanya kalau kita sedang sedih atau marah gitu ya, malas sudah membaca firman, sebenarnya harus kita dialog sama Tuhan, saudara. Ngobrol, Tuhan, saya sedang marah nih, dapat sembuhan nih, terbuka firman Tuhan, kan tunjukkan, saudara. Mohon bimbingan Roh Kudus, ya. Tak dibukakan, saudara. Oh iya, jadi kita jadi lembut kembali. Yang tadi sudah meninggi, ya, nanti kita lembut kembali. Kita ingat Tuhan menegur kita. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh sangat-sangat menyakitkan. Saya seolah-olah saya yang ditampar Tuhan dengan perkataan seperti itu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sakit, saudara. Sakit. Kita sudah lama mengikut Tuhan, ya. Apalagi yang tahu di sini dari gereja kita yang mungkin ya belum ada umumnya, masih sekolah minggu, terus remaja, gitu ya. Saudara, terus berkembang dan berkembang. Saudara, sampai terjadi gini, terus sudah begini, tiba-tiba waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Sangat-sangat menyakitkan. Itu sebabnya, saudara, di dalam ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu pepatah berkata, pikir itu pelita hati. Ya. Jadi kita untuk menjadi bijaksana, gadis yang bijaksana, itu pasti kita harus berpikir, saudara. Bijaksana berhubungan dengan pikiran, saudara. Ya, dan hati kita inilah, saudara. Hati kita, pelita juga. Jadi pelita itu juga bisa berbicara firman Tuhan, terang Tuhan, kebenaran Tuhan. Itu harus ada di hati kita. Kalau kebenaran Tuhan, firman Tuhan, pelita, ya, yang gambar di hati kita, tidak ada firman Tuhan, tidak ada yang menyala, maka padamlah pula kehidupan rohani kita, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat 12b, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, pernyataan yang sangat menyakitkan. Sekarang bagaimana kita bisa dikenal Tuhan? Ya, saudara, bagaimana kita bisa dikenal Tuhan? Untuk dikenal Tuhan, kita harus menanggalkan dosa, saudara. Ada dosa apa? Kita yang selidiki. Saya selidiki di sendiri. Ya, saya ada dosa apa? Karena dosa adalah penghalang, penghambat. Seperti kejahatan lah, ya, ada kenajisan, ya, ada kesombongan, ada kemalasan, ada kepahitan, ada kegagalan, pasti ada kegelapan. Ada kegelapan di dalam dosa tersebut. Saudara, selanjutnya ada mencari. Mari, bagaimana kalau kita sudah mengalami seperti itu? Tadi saya katakan, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita mencari dan mengejar perkenanan Tuhan. Miliki sikap hidup untuk berubah, yaitu mau hidup di dalam terang. Artinya hidup di dalam terang firman Tuhan. Kita mau, ya, dan bersyukur. Saya dengar ibu-ibu ada baca kitab setahun, ya, sudah dijadwalkan. Puji Tuhan, ya. Mari yang kaum pria dan juga yang muda-muda baca firman Tuhan, ya. Ya, itu ada programnya ibu-ibu, ya. Puji Tuhan, itu perlu memang, ya, supaya hidup tidak di dalam kegelapan, supaya hidup di dalam terang. Selanjutnya, saudara, berani membayar harga, ya. Berani membayar harga, ya. Datangkan surga. Saudara, apa nih maksud datangkan surga? Ya.
ketika kita mengadakan pujian dan penyembahan di rumah keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di dalam bahkan kadang-kadang di dalam berkendara nyanyi. Ya itu seperti saya tuh. Yang tadi ketika saya habis berdoa itu malam-malam dibangunin, itu pujian dan saya anak nyanyi terus, pengen nyanyi terus. Ya, itu artinya kerajaan surga ada. Cuma saya bilang, aduh saya nyesel. Itu pengen lagi terjadi seperti itu. Enak, benar saudara, rasanya enak. Tidak ada yang seperti enak itu. Itu baru di dunia saudara. Itu mungkin baru titik gitu ya. Wow, kalau surga luar biasa. Makanya gak heran kalau surga tuh, malaikat bersorak-sorai, anak-anak Tuhan bersorak, sebentar bersorak. Tidak ada habis-habis, tidak titiknya saudara. Mereka muji dan menyembah Tuhan. Memang sukacita yang luar biasa. Maka hadirkan surga. Apa kita hadirkan surga? Ketika ada masalah dalam keluarga, jangan anak sama orang tua, mama dan papa atau siapa keluarga satu dan lain. Ketika ada perselisih paham, selesaikan. Ketika kita menyelesaikan, artinya kita mengundang surga. Ketika kita masing-masing bertahan di dalam, maksudnya kebebalan kita, masing-masing bertahan di dalam ego kita dan saling menyalahkan, saling menuduh, saudara, bukan kerajaan surga yang hadir. Ya, yang hadir adalah kerajaan neraka, saudara. Karena ketika hidup kita udah saling membenci, artinya membunuh, saudara. Membenci artinya membunuh. Ketika kita udah saling membenci, ya, sudah tidak memperhatikan satu sama lain. Makanya dalam keluarga dulu, saudara, ketika ada masalah, selesaikan. Ya, selesaikan masalah. Bagus, kita sama berdoa, kita baca firman Tuhan. Ya, luar biasa. Jika saya mendengar banyak keluarga-keluarga di sini juga yang saya dengar selalu bersekutu dengan Tuhan, dengan anak-anak keluarga bersekutu dengan Tuhan, ada penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, kekudusan, sukacita, dan damai sejahtera. Kita perlu, dan itu kita mohon tuntunan Roh Kudus. Dalam penantian, biasanya ada timbul virus jahat, saudara. Kejemuan, kebosanan, membosankan, kemalasan, bahkan ada keraguan-raguan atau kebimbangan yang terus-menerus menggerogoti. Kan kita sudah tunggu-tunggu, Tuhan kok belum datang-datang juga, kenapa sih? Gitu ya. Ya, saya keinget cucu saya itu yang kecil. Apa sih? Gitu dia, kenapa sih dari teman gitu ya. Nah, kalau saya lagi pergi gitu ya, ingat dia punya pengen dengar gitu omongannya gitu ya. Mungkin 2 tahun lagi udah gak bisa seperti gitu. Kalau masih ini kasih dia sekarang kan baru 2 tahunan, ya enak gitu, dari ngomongnya enak benar gitu ya, enak. Padahal kalau dia panggil, nyapa kita, enak. Saudara, apalagi dipanggil atau disapa Tuhan, saudara, enak benar saudara. Coba cucu aja. Seperti saya yang dibilang itu, apa sih Tuhan ngomong begitu ya? Enak banget saudara. Pengen gitu ya, Tuhan ngomong lagi. Tapi nggak ada kesempatan kedua gitu. Tapi mungkin kalau dipinta bisa kali ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya saudara, untuk menangkal itu dibutuhkan kesetiaan, saudara. Kesetiaan. Karena dalam menanti itu kita ada kok lama, ada masuk virus yang lain. Apa Tuhan? Kayaknya percuma kamu tunggu-tunggu, Tuhan gak datang kok. Apalagi mereka yang dari seberang ini dia, mereka nggak percaya bahwa Tuhan Yesus. Mungkin mereka percaya, tapi mereka nggak serius seperti kita. Kalau di kita kan banyak ibadah-ibadah, setiap khotbah diselipin ada kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan. Ya, mereka mesti minta seada mereka di kitab mereka. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi dibutuhkan adalah kesetiaan. Kita mau baca dari 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Ya, itu sudah keluar dari situ, saya jadi pernah cari lagi. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Ya, dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa maksud saudara? Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, bukan berarti kita nggak setia terus Tuhan tetap setia gitu ya. Kalau kita masih dalam dosa terus, maaf saudara,
Kita berdosa terus ditegur juga kagak mau. Ada waktunya, saudara. Ya, ada waktunya dan akibatnya sangat membahayakan. Yaitu waktunya. Ya, seperti tadi 5 gadis yang bijaksana, karena dia siap sedia. Maka itu kenapa dia siap sedia? Jadi dalam penantian itu yang paling sukar adalah itu ketika kita mau belajar setia, saudara. Menunggu. Sangat tidak enak soal menunggu. Tetapi kita harus setia menunggu, saudara. Kita harus setia. Tuhan menunjukkan dan memberikan contoh kesetiaan. Ya, kita ditambah. Saya akan bacakan lagi. Tadi kan baru itu kita baca dari ayat 1 dan 4, saudara. Kembali lagi kepada 2 Timotius 2 ayat 1 dimulai. Ya, ditampilkan saya tadi. Ya, 2 Timotius. Ya, 2 Timotius 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, orang yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, supaya kita dapat berkenan, kita harus siap, saudara. Bahkan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan, masih tidak memusingkan dirinya. Kalau saya mati, ya memang harus mati. Nggak ada. Kalau prajurit ketika berperang, waduh, saya takut nih. Ya, mungkin ada yang takut, saudara. Tapi dia kagak berani kemana? Zaman sekarang dah, kasih aja yang lain dulu nih. Saya kayaknya hari ini, tahu hati saya gemetaran nih. Tidak, saudara. Harus siap mati, saudara. Harus siap mati seorang prajurit itu. Ya, mereka yang berperang mati, apalagi di pesawat udara, saudara. Ya, gitu. Itu dia ketembak pasti jatuh, pasti mati punya, saudara. Jadi memang mereka harus siap mati. Itu seorang prajurit. Hukumnya adalah siap mati, saudara. Itu kenapa kalau mereka yang prajurit matinya berbeda dengan yang biasa-biasa. Nah, ada penghormatan khusus ketika Bapak Lamhot, ya, dibangun. Berbeda kan dengan pemakaman yang biasa. Ada grupnya, ada barisan yang memberikan penghormatan khusus. Berbeda dengan yang biasa, saudara. Karena mereka ini biasa bertugas itu pasti mati punya. Kayak Bapak Lamhot ketemu dengan orang penjahat, bisa aja penjahat dulu tuor atau ditikam dari belakang. Bisa terjadi seperti itu, saudara. Ya, mereka siap berisiko tinggi. Artinya, apalagi kita sebagai prajurit Tuhan, kita harus siap sedia, saudara. Jadi kita harus cuma kesetiaan yang perlu, ya. Karena dengan ada kesetiaan, kita ada si masalah, ada si beban, ada si kesulitan, ada hal yang tidak mengenakan, bahkan menyakitkan. Seorang prajurit, kalau dia harus menerobos ke garis musuh, itu bahkan harus merayap, saudara. Ada, maaf saya, kotoran-kotoran harus merayap, saudara. Karena kalau dia nongol, tertembak, matilah. Kalau dia tidak mau mempertahankan, benar-benar berjuang, dia harus bertahan. Alun-alun, dia harus tetap bertahan. Itu seorang prajurit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan itu penting. Untuk mengetahui setia tidaknya seseorang, perlu pengujian dan pembuktian langsung. Apa bukti? Selanjutnya, saudara, pembuktian tersebut biasanya melibatkan lamanya waktu. Lama, saudara. Ya, kita kan nunggu kedatangan Tuhan lama. Jadi buktikan kita harus setia, ya. Dan proses pengujian, saudara, perlu pembuktian dengan tindakan dan sikap yang nyata. Jadi sikap nyata untuk menguji sebuah kesetiaan.
Hal tersebut tentunya sebagai penguat ucapan agar tak hanya manis belaka. Kesetiaan kebanyakan melibatkan antara dua insan agar hubungan dua orang bisa makin erat. Perlu dibalut dengan kesetiaan. Hanya waktu yang menguji sebuah kesetiaan dan komitmen. Namun komitmen adalah langkah awal dari untuk setia. Untuk setia adalah langkah awal. Jadi harus kita komitmen, saudara. Kan makanya ketika lagi menikah, saya tanya, ya, apa kamu mengasihi istrimu atau suamimu di dalam susah dan senang, di dalam duka, di dalam bermasalah, segala macam tanya, ya, spesial, iya, siap. Karena masuk dalam berkeluarga bukan enak-enak saja, itu ada pergumulan, ada masalah, kesulitan. Harus siap, ya, apapun, dan harus tetap setia. Jadi itu bisa dilewati masa-masa itu, tetapi kalau kita tetap miliki kesetiaan, akan lewat dengan enak, saudara. Tidak lagi berubah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, tadi dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, coba 1 Korintus 16 bukan ayat 13, ya, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bukan berarti wanita tidak kuat. Ada wanita yang lebih kuat dari laki-laki. Bahkan yang binaraga, bingung saya, gak bisa bedakan perempuan tubuhnya dengan yang laki-laki. Tubuhnya binaraga perempuan sama tubuhnya binaraga laki-laki sama satu otot dan tidak kelihatan bedanya. Ya, itu yang laki-laki digambarkan, memang laki itu harus lebih kuat, biasanya lebih kuat, tenaganya lebih kuat daripada yang wanita. Saudaraku yang kasih, artinya kita harus kuat, ya. Ketika ada masalah kita kuat menghadapinya. Ketika ada kesulitan kita kuat menghadapinya. Tidak kita, ya, langsung loyo, langsung lemas atau bermasa bodoh, tidak, saudara. Jangan kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Tadi ditekankan ada 3 kali sudah ditekankan bodoh. Artinya tidak ada upaya, tidak ada usaha bermasa bodoh. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau baca di dalam ayat Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ditekankan setia sampai mati, saudara. Jadi keluarga yang memiliki kesetiaan itu setia dua-duanya sampai mati. Memang sih, maksud saya ada, itu kalau kita lihat ada keluarga yang tidak setia, ya, suami punya istri 2, ya. Bahkan ada juga istri juga bisa menduakan suami, ada juga, saudara, ada juga. Jadi kesetiaan ini penting, saudara, supaya ketika Tuhan datang kita sedang setia menunggu, siap dengan buli-buli dirinya. Masa minyak di buli-buli disiapkan, saudara. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Ya, tadi mahkota kehidupan itu juga di dalam Wahyu 2 ayat yang 10. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, ada mahkota kehidupan. Itu artinya kehidupan untuk selama-lamanya ada bagi kita. Ya, ada kehidupan selama-lamanya. Kalau yang tidak mati di dalam Tuhan, maksud saya menyerah, tidak memiliki kesetiaan, yaitu kata Tuhan, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Itu yang paling menyakitkan. Oleh sebab itu kita tidak mau bahwa Tuhan akan berkata itu kepada kita.
Saudara, ya. Tadi saya udah janji mau baca, katanya saya baca secepat aja, saya bacakan. Ya. Ini saya ringkasannya, itu di dalam ringkasan khotbah Ibu Gembala. Ini di dalam 2 Timotius 3 itu dalam doa Kamis maksud saya. Ya, itu masa manusia pada masa-masa sekarang, pada zaman-zaman sekarang, saudara. Dikatakan itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, saudara, manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pembual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, menjadi pemberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berledak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Coba, ini semua kejahatan sebenarnya. Ini ada. Kalau kita ini tidak berdekat sama Tuhan, tidak selalu mendatangkan sorga dalam hidup kita, ya, mengundang Tuhan, mengundang Roh Kudus, maka kita akan, tadi saya bilang, terkontaminasi, saudara, dengan virus-virus. Virus-virus ini seringkali kalau kita terkontaminasi, kenalah kita. Kalau darah kita kena, kalau kita kena, kita bisa tolak cepat, nggak apa-apa. Terkadang itu menyimpan, bertambah, dan dosa bertambah. Maka ketika Tuhan datang, jangan heran, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal. Jadi apa yang kita persiap buli-buli minyak kita, saudara? Ya firman Tuhan lah, ya mengundang Roh Kudus lah, datangkan sorga, hadirkan sorga dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya pikir saya akan mengakhiri, kita akan mengakhiri, dan tolong itu ada itu videonya ya, saudara. Ini coba silakan ditampilkan. Nah, ini sih wanita sifat ngeyel, padahal laki-laki bisa ngeyel juga, saudara. Ini udah dikasih tahu, saudara. Kanan sama kanan, katanya kanan sana, ya ke kiri, bisa lubang, saudara. Sini aja ke gitu. Tuh langsung masuk, saudara. Itu kalau lepas, saudara, motor tuh. Saya nggak tahu tuh. Itu kalau ada gorong-gorong, ke bawah dia ke sana. Bahaya sekali, saudara. Ulang lagi coba. Ya itu, saya ngeri, waduh, saudara. Ini kanan ngeyel, saudara. Ya. Kanan, ya. Masa semua, saudara, gak kelihatan. Artinya, saudara, kalau kita ngeyel sama Tuhan, ya, maksudnya dengan firman Tuhan sering, diingatin firman Tuhan sering, tapi kita ngeyel, masih bodoh, masih lama terus datang, ya. Buktinya udah sekian ribu tahun gak datang juga, saudara. Kita harus siap sedia. Buli-buli kita diisi, artinya mana kita isi buli kita, saudara. Sehingga ketika itu dia mau habis, kita isi lagi, saudara. Ya, sehingga kita siap. Kesetiaan perlu. Jadi mari kita sama-sama pagi ini kita mau tetap setia sama Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat yang tadi ya 10 itu setia sampai mati.